Mengetahui perkembangan terkini mengenai kasus gagal ginjal akut pada anak, kita telah terhubung dengan Puja Lestari dan juru kamera Amin Subarka yang langsung berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Puja, bagaimana update kasus gagal ginjal akut terhadap anak di RSCM? Puja. Ya, Ellen, saat ini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM menjadi rujukan nasional untuk kasus gagal ginjal akut pada anak. Data terakhir yang kami mendapatkan dari RSCM dari Januari hingga Oktober sudah terdapat 49 pasien yang dirujuk ke RSCM akibat kasus gagal ginjal akut ini. Dari 49 pasien tersebut, 31 diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan 11 diantaranya masih dirawat, yaitu 10 anak masih dirawat di unit perawatan intensif anak dan 1 orang masih dirawat di IGD. Sementara untuk 7 anak lainnya dinyatakan sembuh. Sementara itu untuk data cakupan nasional, data terakhir yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan ialah dari Januari hingga Oktober saat ini sudah ada 241 kasus yang dimana diantaranya 133 dinyatakan meninggal dunia. Baik data yang disampaikan dari RSCM dan juga dari Kementerian Kesehatan terdapat pola yang sama, yaitu terdapat lonjakan kasus yang terlihat pada bulan Agustus hingga bulan Oktober saat ini. Sementara itu untuk saat ini penyebab dari kasus gagal ginjal akut pada anak masih belum dapat diketahui secara pasti. Direktur Utama RSCM Lis Dina Liastuti menyebut bahwa belum dapat dipastikan apakah obat sirup menjadi penyebab utama dari kasus gagal ginjal akut saat ini. Namun meskipun demikian, sejumlah tindakan sudah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya ialah BPOM bersama dengan Kementerian Kesehatan sudah melakukan uji sampel terhadap beberapa obat sirup yang diduga menjadi penyebab dari kasus gagal ginjal akut. Pelacakan yang dilakukan oleh BPOM ini merupakan pelacakan berbasis resiko, yaitu BPOM menguji 102 obat sirup yang ditemukan atau digunakan oleh pasien gagal ginjal akut ini. Dan kemudian dari 102 obat sirup ini, BPOM menyebut bahwa 23 diantaranya dinyatakan aman dan tidak mengandung bahan cemaran etilen glikol atau dietilen glikol yang saat ini diduga meningkatkan resiko kasus gagal ginjal akut pada anak. Dan tidak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga telah memesan 200 vial obat fomepizol yang akan digunakan untuk mengobati kasus gagal ginjal akut ini. Dan kemarin, Minggu 23 Oktober, Kementerian Kesehatan telah menyebut bahwa 26 botol dari 200 yang telah dipesan ini sudah tiba di Indonesia dan akan langsung didistribusikan ke rumah sakit yang menjadi rujukan kasus gagal ginjal akut pada anak. Ellen dan pemirsa, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama, Dirut RSCM Lis Dina Liastuti menyebut apabila anak-anak sudah terlanjur mengkonsumsi obat yang dinyatakan tidak aman oleh BPOM, yang daftarnya dapat Anda temukan di laman resmi BPOM, maka orang tua disarankan untuk melakukan observasi, yaitu apabila anak menunjukkan gejala seperti lemas, kesadaran menurun, atau tidak dapat mengeluarkan urin, maka orang tua disarankan untuk membawa anak langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun apabila anak tidak menunjukkan gejala, maka disarankan untuk mengonsumsi cairan yang banyak sehingga cemaran di etilen glikol ataupun etilen glikol yang diduga menjadi resiko gagal ginjal akut ini dapat dikeluarkan melalui urin. Dan tidak hanya itu, masyarakat dihimbau untuk membeli obat sirup secara resmi dari apotek resmi ataupun dari fasilitas kesehatan resmi. Dan apabila masyarakat ingin membeli obat secara online, maka masyarakat disarankan untuk membeli dari apotek yang mempunyai izin penjualan berbasis elektronik yang daftarnya dapat Anda temukan di laman resmi Kementerian Kesehatan. Demikian Ellen, informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Ya, itu dia beberapa poin yang menjadi catatan orang tua terkait dengan gejala gagal ginjal akut terhadap anak dan juga obat-obatan yang diperbolehkan. Terima kasih Puja Lestari dan Amin Subarka atas laporan Anda langsung dari RSCM Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas.